Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan mengenai analisis dan desain sistem penggajian, sistem penjualan, dan aset tetap menggunakan diagram arus data atau DAD. Sebelumnya, perkenalkan saya Celia Ayu Kusmaningtyas, lalu ada rekan saya Adelia Tanti Lovia, dan Hikmatul Muasasah. Baik, kita langsung saja. Sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. 3 sistem utama yang harus terintegrasi dengan baik adalah sistem pengajian, sistem penjualan, dan sistem pengelolaan aset tetap. Sistem pengajian memastikan perhitungan dan distribusi gaji yang akurat. Sistem penjualan mencatat transaksi dan memantau performa, sedangkan sistem aset tetap mengelola aset dan penyusutannya. Tanpa integrasi, resiko kesalahan dan duplikasi data akan meningkat. Diagram arus data atau DAD membantu memetakan aliran data, mengidentifikasikan masalah, dan merancang sistem yang efisien. Penerapan DAD dapat meningkatkan akurasi data, efisiensi, dan kualitas pengambilan keputusan perusahaan. Pada tujuan penulisan ini ada menganalisis kebutuhan sistem penggajian, penjualan, dan aset tetap, lalu ada merancang model sistem ideal menggunakan DAD, lalu memvisualisasikan aliran data untuk meningkatkan efisiensi, memberikan pemahaman penerapan DAD dalam sistem kompleks, lalu ada mengidentifikasikan tantangan dan solusi penerapan DAD. Rumusan masalah ini adalah bagaimana aliran data pada sistem pengajian, penjualan, dan aset tetap, lalu bagaimana merancang sistem yang efisien dan terintegrasi, lalu tantangan dan solusi dalam penerapan DAD, lalu bagaimana DAD meningkatkan efisiensi sistem, dan yang terakhir manfaat DAD dalam merancang sistem informasi terintegrasi. Baik, diagram alir data sendiri yaitu merupakan suatu diagram menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunanya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Diagram alir data atau data flow diagram merupakan suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunanya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Fungsi DAD ada untuk memperjelas sistem yang kompleks, lalu memudahkan analisis sistem, mengidentifikasi masalah dalam alur data, mengoptimalkan proses bisnis, mendorong kolaborasi antar tim, mempermudah dokumentasi sistem, dan membantu melindungi data sensitif. Komponen dari DAD sendiri adalah ada entitas eksternal, yaitu sumber atau penerima data dari luar sistem, lalu proses, yaitu aktivitas pengolahan data, yang ketiga ada penyimpanan data atau tempat menyimpan data, dan yang terakhir ada aliran data, yaitu merupakan jalur perpindahan data antar komponen. Jenis DAD sendiri ada dua, yaitu DAD logis yang menjelaskan aliran data tanpa detail teknis, dan yang kedua ada DAD fisik yang menjelaskan bagaimana sistem diimplementasikan. Tingkatan DAD dimulai dari level 0, yaitu diagram konteks atau diagram umum, lalu ada level 1, rincian subproses, dan ada level 2, penjabaran detail proses. Berikut merupakan terlampir dari simbol DAD. Dan selanjutnya ada flowchart sistem pengajian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart penggajian. Kita dimulai dengan dilanjut dengan input data karyawan, input absensi dan lembur, gaji pokok, tunjangan dan lemburan, verifikasi data gaji, dilanjut dengan cetak slip gaji dan transfer gaji ke bank, kemudian simpan data penggajian dan selesai. Sistem penggajian tujuan utamanya menghitung dan membayar gaji, proses utamanya hitung gaji, cetak slip, dan transfer bank. Entitas terkait ada karyawan, sumber daya manusia, dan bank. Data tersimpannya ada data karyawan, absensi, dan gaji. Selanjutnya, sistem penjualan. Flowchart sistem penjualan ada mulai, dilanjut dengan input data penjualan order, dilanjut dengan pemeriksaan stok barang, dilanjut dengan decision stok cukup atau tidak. Kalau tidak, kita selesai. Kalau iya, dilanjut dengan buat surat jalan dan invoice, dilanjut dengan proses pembayaran tunai ataupun kredit,
Dilanjut dengan perbarruan stok barang dan data penjualan, simpan data penjualan, dan selesai. Sistem penjualannya tujuan utamanya untuk mengelola transaksi penjualan. Proses utamanya ada terima pesanan, buat faktur, dan pembayaran. Entitas terkait ada pelanggan, gudang, dan akuntan. Data tersimpannya ada data pelanggan, penjualan, dan produk. Next. Flowchart aset tetap dimulai dengan kita dilanjut dengan identifikasi kebutuhan aset tetap, dilanjut dengan permintaan aset baru, dilanjut dengan decision disetujui atau tidak. Kalau tidak kita selesai, kalau iya dilanjut dengan proses pembelian, dilanjut dengan terima aset dan input data aset tetap, dilanjut dengan hitung penyusutan bulanan, dan dilanjut dengan cetak laporan aset, dan selesai. Sistem aset tetap tujuan utamanya untuk mengelola aset dan penyusutan. Proses utamanya pengadaan dan pencatatan dan penyusutan. Entitas terkait ada pembelian, manajemen, dan akuntansi, dan data tersimpannya ada data aset tetap dan penyusutan. Selanjutnya akan dilanjutkan saya Adelia. Silakan.